Baik, selamat datang di Milan Roba Email System. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan meneruskan tutorial sebelumnya. Jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah membangun layout ya, kita sudah menerjemahkan rancangan layout ke XML project Android kita. Nah sekarang kita akan memberikan semacam nyawa atau kalau dalam bahasa kerennya itu memberikan logic pada project kita. Nah untuk memberikan logic kita akan bermain dengan Java. Jadi langsung saja kita buka saja Android Studio kita, kemudian kita buka project yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Jadi kita sekarang akan mencoba menghidupkan. Jadi kemarin kan masih statis ya layoutnya ya. Jadi sekarang kita akan hidupkan supaya kalau tombolnya ditekan itu bisa aktif, bisa jalan. Kalau ditekan tombol plus itu bisa menambah, kalau ditekan tombol minus itu bisa berkurang skornya. Nah kita tunggu sampai projectnya ready. Oke, nah sudah indexing. Jadi apakah ada kesulitan untuk tutorial sebelumnya? Jika ada, tolong tinggalkan di komentar ya, supaya saya bisa memberikan masukan apa yang perlu teman-teman pelajari untuk mempermudah belajar tentang pengembangan Android secara sederhana ini menggunakan Android Studio versi 4. Oke. Sekarang kita di sini sudah punya layout yang simple kemarin ya. Tombol plus untuk menambah, tombol minus untuk mengurang, ini juga sama. Sekarang kita akan memberikan nama ini terlebih dahulu, berikan nama-nama pada tombolnya ini. Jadi ini kita kasih nama dulu. Di sini ID-nya masih button ya, kita kasih nama PTN plus tim A. Oke. Kemudian ini yang kedua. Ini ada error apa ini? Oh, ya. Tidak terlalu masalah. Kemudian ini PTN minus tim A. Hal yang sama untuk yang sisi kanan, ini yang plus dulu, kita kasih nama dulu PTN plus tim B. Kemudian yang satunya ini PTN minus tim B. Oke. Nah ini sudah kita kasih nama. Sekarang kita akan memberikan nyawa. Oke, berikan nyawa. Jadi pertama kita tutup dulu ya. Ada tentang ini kita tutup dulu, ini juga tutup dulu, ini tutup dulu. Ditutup dulu. Menyisakan main activity di Java. Oke. Nah, sekarang ini supaya bisa digunakan, kita kasih nama juga. Ini bisa kasih nama skor tim A. Ini juga kita kasih nama skor tim B. Oke. Skor tim A, skor tim B. Sekarang kita kembali ke layout yang sudah kita rename ini, sudah kita kasih nama ini. Jadi tombol plus nanti akan menambah skor ini, tombol plus akan menambah skor ini, minus akan mengurang ini, minus juga akan mengurang ini. Jadi kita akan, untuk menghandle itu kita akan bermain dengan Java. Oke, kita buka Java-nya. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan inisiasi objek dulu. Kita akan membuat objek, text view. Jadi langsung aja private text view. Namanya tadi adalah skor tim A. Ini variabel namanya ya, skor tim A, skor tim B. Oke.
Nah, di sini mesti ada error ya, karena kita belum mengimport library. Jadi ini kita alt enter saja, tombol alt enter. Oke, langsung otomatis terimport ya. Di sini kita sudah membuat objective view namanya skor tim A dan skor tim B. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya. Tapi cara menghubungkannya kita akan membuat sedikit lebih menarik. Jadi kita tidak langsung akan coding di onCreate ini. Jadi kita akan membuat onCreate ini bersih, hanya tinggal manggil-manggil nama metodenya saja. Jadi kita akan membuat metode baru dengan nama level 0. Nah, jadi ini level 0 itu adalah saya fungsikan untuk menghubungkan objek-objek yang sudah kita buat ini dengan yang ada di layout. Itu seperti itu ya. Jadi ini skor tim A sama dengan find view by ID RID skor tim A. Nah, sama halnya dengan yang B, skor tim B sama dengan find view by ID RID skor tim B. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah kita hubungkan. Nah, kemudian di sini hanya kita tinggal panggil saja init level 0 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini kan sudah kita panggil, berarti sudah dapat kita gunakan. Nah, sekarang kita akan membuat untuk yang handle tombol plus dan minus ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus membuat metode dengan source modifier public. Jadi public void namanya misalnya ptn plus tim A handler dengan ininya parameternya view. Nah, di sini juga sama, kita membutuhkan library untuk view. Jadi kita alt enter saja, import class widget ini widget view ini sudah masuk. Kemudian kita enter, kemudian kita lakukan yang sama untuk yang tim B. Jadi public void btn plus tim B handler view. Kemudian tombol minusnya juga public void btn minus tim A handler view. Kemudian satu lagi public void btn minus tim B handler view. Oke, nah jadi di sini sekarang sudah kita sudah kita buat metode untuk dapat menghandle tombol. Oke, tombol yang plus dan minus tadi. Nah, sekarang kita akan buat dua variabel lagi. Jadi variabel skor untuk tim A dan tim B. Jadi private, kita menggunakan integer saja ya. Integer total skor A, total skor B. Nah, sekarang kita harus inisialisasi dulu. Jadi ini kan skornya 0 ya. Jadi ini dengan 0, ini juga sama dengan 0. Nah, oke. Jadi integer total skor A 0, total skor B 0. Nah, sekarang gimana? Jadi sekarang kasusnya adalah jika kita tekan tombol plus di tim A, maka total skor A plus. Oke. Kemudian kalau yang B, total skor B plus. Kemudian kalau yang minus berarti total skor A min. Oke. Kalau yang B, skor B min. Oke. Nah, itu. Jadi sudah kita buat ini btn, kemudian skor-skornya. Nah, sekarang kita akan membuat metode untuk menampilkannya. Private void tampil skor tim A. Oke. Ini kemudian untuk yang kedua yaitu private void tampil skor tim B. Nah, seperti itu. Jadi sekarang di sini kita hanya tinggal memanggil yang sudah kita buat tadi, ini skor tim A, skor tim B. Jadi skor tim A dot set text tadi total skor A ditambah karakter. Misalnya dia sifatnya char, oke. Jadi kita tambahkan karakter ini. Yang satunya skor tim B dot set text total skor B tambah. Oke. Jadi ini sudah jadi ya. Sekarang kita hanya tinggal manggil ini.
jadi misalnya total skor A, terus kemudian tampil skor tim A, kemudian ini tampil skor tim B, kemudian ini tampil skor tim A, dan ini tampil skor tim B. Nah, seperti itu saja. Ini sudah kita panggil. Jadi ini kita belum handle angka 0 ya. Jadi masih hanya kalau di plus menambah, kalau dikurang juga berkurang. Jadi angka minus juga bisa. Jadi ada nggak sih skor minus di olahraga itu? Ada harusnya ya. Ada. Saya juga kurang tahu, tapi mestinya sih ada, harusnya ada minus sebagai hukuman soalnya. Karena skor itu kan ganjaran ya dalam olahraga itu ya. Kalau mainnya bagus ya plus, kalau enggak ya minus gitu aja. Jadi kita handle aja minusnya, kita hilangkan aja minusnya, tetap minus. Oke, sekarang kita balik ke activity main. Nah, tadi kan kita sudah mungkin 4 metode tadi nih ya. Plus tambah tim A plus tim B, minus tim A minus tim B. Nah, sekarang kita hanya tinggal panggil aja. Ini kan tim A ya kan. Kita cari on click. Nah, ini on click nih. Ini on click. Ini kita klik, ini plus tim A, kemudian ini on click plus tim B. Nah ini minus tim A, Oke, ini plus tim B, ini minus tim B. Oke, hampir salah lagi. Kita cek sekali lagi. Ini plus tim A minus tim A plus tim B. Ini minus tim B. Nah, ini harusnya sekarang sudah jalan. Oke, untuk menjalankannya kita akan menghubungkan device kita. Oke, saya akan menghubungkan device saya akan saya hubungkan dulu. Tunggu munculnya dulu. Sudah muncul langsung Android physical device. Nah, sudah keluar ya. Sekarang saya akan mengaktifkan ASM nya dulu. Kemarin saya simpan di caps lock-nya aktif. ASM oke. ASM clear. Oke, kita aktifkan ASM nya dulu. Sudah terdeteksi. Oke, allow. Oke, tombol home. Oke, di sini sudah terlock ya. Ini juga sudah aktif. Sekarang kita akan jalankan aplikasi kita yang sudah kita utak-atik tadi. Kita tekan tombol run. Kita tunggu build-nya selesai. Lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, Gradle build running. Masih running ya. Ini saya akan setting dulu supaya timeoutnya 10 menit. Oke. Nah, jadi sekarang timeoutnya sudah 10 menit. Kita tunggu dulu sampai build selesai, kemudian install, kemudian kita akan lihat progresnya. Nah, setelah ini kita akan menghubungkan layout yang sudah kita buat kemarin dengan menggunakan tombol tentang ini. Oke. Jadi tombol tantangan kita hubungkan dengan layout yang sudah kita buat kemarin dan kita lihat bagaimana hasilnya. Masih build-nya sudah selesai. Sekarang install. Jadi jujur kalau pakai Android Studio itu, kalau pakai device tua itu harus sabar bener, harus betul-betul sabar ya. Oke, launching activity ya sudah jadi. Lihat, jadi seperti itu bentuknya. Sekarang kita tekan tombol ini ya, plus ini akan kita tekan plus 1 plus 2, yang sebelah kanan plus 1
plus 2. Oke, sekarang yang minus jadi 1, ini jadi 1, dan yang minus lagi jadi 0, ini jadi 0, ini jadi minus 1. Oke, jadi sukses ya, sukses. Kita lihat yang ini bisa kita isi kan harusnya ya. Bisa kita isi nama tim A, tim 1, bisa kan ya? Bisa. Oke, nah, ini untuk kita progress. Untuk yang project besok yang untuk advance kita akan bermain dengan XKlite. Jadi kita siapkan dulu template-nya seperti itu. Jadi supaya tidak membuat template lagi gitu. Oke, jadi sudah bisa, algoritmanya sudah jalan. 0. Oke, kita lanjut lagi 0. Oke, bagus. Kita kembali lagi. Ini kita stop dulu. Nah, sekarang kita akan menghubungkan tombol tentang ini. Ini kita akan hubungkan ya, akan kita hubungkan dengan layout yang sudah buat kita kemarin, yaitu layout namanya tentang, file Java-nya namanya tentang app. Jadi sama, kita kasih nama dulu ya, biar nggak lupa. Namanya btn tentang. Oke, itu sudah kita kasih nama btn tentang. Kemudian kita balik ke main activity Java lagi, kita buat seperti ini persis di bawahnya ya. Oke, public void cool to tentang VUV. Nah, jadi untuk menuju ke layout selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya intent. Oke, jadi kita akan menggunakan intent. Jadi menggunakan intent ini kita dapat memanggil activity yang lain supaya kita dapat bergerak ke activity yang lain. Jadi untuk dapat menggunakan intent, di sini langsung start activity saja. Nah ini, kecepatan saya ngetiknya. Start activity intent, kemudian enter new intent. Oke, kemudian yang pertama, parameter pertama adalah kita sebutkan nama kelasnya ini dulu. Nama kelasnya apa? Lihat ini, main activity.java. Kita ketikkan sama persis, main activity, langsung enter .this. Jadi kita tunjukkan ini this. Dan lanjutannya adalah kelas kedua. Jadi lokasinya itu mau kemana? Kita lihat di sini tentang app ya. Jadi langsung aja tentang app dot class. Oke, seperti itu. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang ini kan sudah kita buat. Sekarang tinggal kita panggil saja. Kita tinggal panggil, masuk ke activity main, sama tentang, cari on click ini, kemudian cari go to tentang. Oke, dan kita validasi dulu. Ini harusnya sudah tidak. Nah, oke. Ini apa ini? Kuning. Tipu. Don't contain text, usually set text. Oke, no problem. Tidak masalah. Oke, di sini sudah jadi. Sekarang kita coba lagi, kita jalankan ini lagi ya. Oke, kita tunggu di ASM-nya sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai, langsung install, cepat sekali. Oke, tunggu dulu ya baru proses install. Namanya tiba-tiba gelap. Halo. Utamanya error, kita panggil lagi lah terminalnya tadi. Mana terminalnya? Oke. Karena ini aplikasi monitoring mirroring paling gratis, paling murah. Jadi ya kadang-kadang error tapi asik. Soalnya nggak ada iklannya juga, jadi enak. Keluar juga. Launch activity, oke, keluarkan. Sekarang kita akan mencet tombol tentang dipencet. Ya, keluar penghitung skor. Oke, kita tombol back. Oke, sudah kembali. Nah, sekarang adalah masalahnya di layout kita kemarin itu kan ada tombol back ya. Ingat semua kan ya, ada tombol back dan namanya juga judulnya bukan penghitung skor di tentang app. Nah, jadi kita akan ubah ini. Jadi supaya ketika kita tekan tombol tentang ini ya, kita tekan tombol tentang, di sini keluar tombol back.
Kemudian namanya bukan penghitung skor, tapi tentang aplikasi seperti itu ya. Kita akan berubah ini, sedikitnya. Jadi kita akan bermain dengan manifest. Oke. Kita sedikit bermain manifest sebelum kita bermain dengan manifest yang lain di activity selanjutnya, di tutorial selanjutnya. Jadi ini kita back dulu. Ini kita bermain dengan manifest. Di sini kita klik manifest. Kemudian ini ada Android manifest.xml. Kita klik. Ini kita perbesar. Oke. Kita cari tentang activity. Nah, ini tentang. Kemudian kita spasi. Kita kasih judulnya dulu, title. Name. Parent activity name. Oke. Jadi parent activity name-nya kita menuju ke mana? Main activity. Kemudian kita kasih labelnya apa? Tentang app. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan lagi. Jangan kita stop, jadi kita restart aja supaya prosesnya cepat. Kita lihat di ASM-nya. Proses install. Kita tunggu. Harusnya sih cepat ya. Oke, sudah launching activity. Nah, sekarang kita tekan tombol tentang ini. Klik tombol tentang. Iya. Keluar. Tombol backnya keluar. Dan namanya juga jadi tentang app ya. Oke. Jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi kita sudah belajar banyak, kita sudah menghandle tombol plus dan minus untuk kedua tim A dan tim B, kemudian menghubungkan tombol tentang, kemudian juga sudah bermain dengan manifest sedikit untuk men-setting parent activity name, jadi tombol backnya keluar, kemudian dan memberikan label, jadi untuk mengganti namanya dari yang tadinya pencatat skor menjadi tentang app. Jadi untuk kali ini tutorial sampai itu dulu, dan tutorial selanjutnya kita akan bermain lebih dalam lagi untuk bermain manifest, dan setelah itu kita akan lanjut publish app menjadi APK yang siap untuk di Play Store. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu tutorial selanjutnya.